untuk kembali membacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaannya. Sebentar, lagi loading. Oh ini dia. Dari ga.lang6283. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, mengapa rezeki yang selalu saya dapatkan hanya sebuah kebohongan dan kebohongan belaka oleh suami saya? Ya Allah ya Robbi. Sementara saya sebagai istri selalu berdoa dan berdoa berharap agar suamiku mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya sakit hati ini Pak Ustadz bila harus bersabar terus-terusan menghadapi semua ini. Pak Ustadz, bagaimana caranya saya menyikapi Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam mohon izin. Dijawab, bukan Ustadz Syam tukang bohong ya, bukan maksudnya. Yang jawab masalahnya. Saya gak ngerti rezeki kebohongan tuh apa tuh. Enggak, lakinya janjiin doang, PHP, ini PHP, kira dapet rezeki, dia gak kecipratan kayaknya gitu deh. Ya mudah-mudahan ada husnuzon terhadap pasangan kita karena ternyata kebanyakan daripada penduduk neraka kata baginda Nabi SAW adalah wanita yang tidak bersyukur. Maka ditingkatkan lagi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak serta-merta membela laki-laki, tapi banyak laki-laki melakukan pembelaan karena dituntut terus. Pengen beli ini, tetangga beli ini, istrinya juga pengen. Tetangganya beli ini, kapan kita ganti hordennya, kapan kita ganti mobil, kapan kita ganti, kata suaminya, kapan saya ganti istri. Subhanallah, karena dituntut. Kenapa? Akhirnya timbullah kebohongan-kebohongan. Maka yang pertama, ibu tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mari tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah menambahkan rezeki yang ada. Yang kedua, urusan suami berbohong itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi juga sudah mengancam bagi orang-orang yang senantiasa berbohong. Kenapa? Karena kebohongan itu mendekatkan kepada keburukan dan keburukan itu menuntun seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat berbeda dengan kejujuran. Kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan itu akan menuntun seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sering diberikan kebohongan oleh suami, yang pertama introspeksi diri. Kenapa? Mungkin saya kurang bersyukur sehingga suami saya ketika saya tanya takut dia kalau jawab yang tidak manis. Karena kalau dia menjawab yang pahit-pahit saya langsung ngambek. Kalau dia katakan yang jujur saya langsung marah kepadanya. Maka mungkin suamiku terpaksa berbohong supaya memberikan yang manis-manis di awal kepadaku. Padahal memang dia tidak punya duit. Padahal dia memang sedang tidak punya sesuatu untuk diberikan. Maka subhanallah, yang pertama introspeksi diri. Yang kedua, tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa terima kasih kepada suami. Banyak seorang istri tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Dahulu ketika suaminya berjaya, subhanallah, dia tidak pernah menghitungnya. Tas apapun yang diinginkannya dibelikan kepada suaminya. Lalu ketika suaminya sedang tidak baik-baik saja keuangannya, dia mengatakan engkau memang tidak pernah baik kepada aku. Engkau tidak pernah memberikan sesuatu kepada aku. Enggak pernah kau beliin hadiah kepada aku. Padahal kebaikan suaminya mungkin 1000, keburukannya baru 1, yang diingat keburukannya terus menerus. Pelitnya aja terus menerus yang disebutkan, subhanallah. Padahal dahulu suaminya ketika berjaya keuangannya, mereka memberikan yang lebih kepada istrinya. Maka tingkatkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sikapi dengan apa? Sikapi dengan bersabar. Kenapa bersabar? Karena segala sesuatu mesti dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolongnya kepada Allah dengan sabar. Sabar itu bukan diam, tapi tetap berusaha maksimal meskipun kelihatannya udah mentok jalannya. Wallahu ta'ala alam. Ya begitulah kehidupan nih. Ini kalau misalnya aku bayar sini, wah ini masih bisa sisa segini nih. Tapi ini kayaknya bisa buat investasi lagi nih. Investasi apa lagi? Iya. Investasi apa? Bukan buat saya ini. Buat siapa sih? Buat Rafa? Buat Bukan. Adir? Bukan. Buat Zizi? Bukan. Kakila? Bukan. Zia? Ini bukan, aduh tambah pusing nih gara-gara Ustadz nih. Ini buat jamaah, ini jamaah, Hah? ini uangnya Investasi jamaah. buat jamaah? Iya. Wah, bagus banget tuh. Iya. Wah, ya Allah, bilang dong kalau buat jamaah. Itu, makanya Ya tanya udah, dulu. jangan khawatir. Setelah ini kita bahas Mana ya? tentang investasi Sini buat kali. jamaah nih. Akan disampaikan oleh Mas Fadil. Dia kan akuntan. Setelah yang satu ini jamaah. Alhamdulillah. Minjem pulpen dong, mana pulpen? Nggak ada di... Pulpen.